Ya, jadi, yang pertama harus membekali kemampuan bahasa Inggris ya, karena baik speaking maupun writing, karena ini berguna untuk melamar kerja di BUMN dan luar negeri. Terus yang kedua, mempelajari proses bisnis terhadap perusahaan yang akan dituju atau dilamar ya. Misalnya dapat membaca di websitenya atau membaca annual report di perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga khusus jurusan kimia ya, khusus jurusan FMIPA kimia, biasanya karir awal di industri adalah ditempatkan di laboratorium. Jadi harus membekali diri, bisa menganalisa menggunakan instrumen modern minimal seperti spektrofotometer, AS, dan gas kromatograf. Kira-kira begitu. Saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Fakultas Fisika gitu. IPA. Kakak-kakak kelas itu memang inspirasinya dengan di pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bambang GR Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa pada program Alumni Kebanggaan FMIPA UGM. Seperti biasa kita akan mengulas banyak alumni-alumni FMIPA UGM yang pastinya memiliki prestasi yang luar biasa dan karir yang juga tidak kalah cemerlang seperti itu. Pada hari ini sendiri kita kedatangan tamu yaitu Bapak Anung Haryono, Dewan Pengawas Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pusri atau YKKP Pusri Palembang. Beliau lahir di Purworejo 6 Agustus 1966, menyelesaikan pendidikan S1 Kimia di FMIPA UGM, mengawali karir di PT Pupuk Sriwijaya Palembang Pusri, pernah menjadi Vice President Riset Pusri, pernah menjadi tenaga ahli proyek revitalisasi bangunan dan prasarana kebun percobaan Pusri, dan saat ini menjadi Dewan Pengawas Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pusri di Palembang. Sebelum saya mulai, mungkin saya tanya lebih dahulu, bagaimana kabarnya nih Pak Anung pada hari ini? Baik Mas Bambang, terima kasih sudah bisa kita join ya. Ya, ya luar biasa sekali. Kemudian jika kita langsung masuk ke pertanyaan pertama nih Pak, ini kan kita ingin membahas pertama-tama mengenai FMIPA UGM nih ya Pak, dari Pak Anung sendiri kan sebagai alumni kebanggaan. Mungkin pada awalnya bisa diceritakan terlebih dahulu bagaimana bisa tertarik masuk ke FMIPA UGM, monggo. Ya, jadi dulu tertarik kuliah di MIPA karena bayangannya kan kalau lulus minimal jadi guru ya, jadi guru SMA atau bisa ngajar les privat. Nah kebetulan saya milih MIPA, FMIPA Kimia itu pilihan kedua dan kebetulan lulus. Jadi kira-kira begitu. Pilihan kedua ya Pak? Iya kedua. Pilihan pertamanya dulu apa Pak? Teknik. Teknik ya, susah rupanya. Baik, baik, baik. Kemudian kalau kenangan dan pengalaman ketika kuliah di FMIPA UGM sendiri bagaimana Pak? Maksudnya kan waktu itu, oh ini pilihan kedua nih, ekspektasinya apa tuh Pak? Dan setelah masuk gimana tuh? Ya kirain kuliah di MIPA itu mudah ya, ternyata sebaliknya. Sangat sulit sekali ternyata. Ya, jadi pelajarannya, kita belajar mata kuliah sampai berjilid-jilid ya, ada fisika dasar 1, fisika dasar 2, dan semuanya berjilid-jilid. Jadi kenangannya sih, mata kuliahnya susah. Kemudian, kenangan lainnya, kebetulan dosennya baik-baik semuanya. Jadi penilaiannya fair dan apa adanya, jadi saya sangat senang dulu. Kemudian teman-teman seangkatan juga saling membantu ya, dan kebetulan fasilitas
ruang kuliah dan laboratorium juga sudah sangat baik pada waktu itu ya. Jadi kenangannya cukup bagus lah, senang kuliah di MIPA zaman dulu ya. Ya. Padahal Ya, pas pertama kali masuk itu tahun berapa ya, Pak? tahun 86. Oh, 86. Ya. Berarti pada waktu itu ya Pak, maksudnya internet belum 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 itu ada. juga, jadi harus itu Komputer dulu. aja, ya komputer aja masih jadul apa namanya, pakai program si writer dan sebagainya dulu kan masih jadul ya. Iya. Ya, baik-baik. Nah, itu dulu sistem pembelajarannya bagaimana itu Pak Freddy, Pak dulu? Sistem pembelajaran adalah kuliah langsung di kelas ya, jadi di kelas sama dosen, apa tatap muka langsung satu arah ya. Kemudian ada sesi tanya jawab dan kadang-kadang dosen kan ngajarnya pakai diktat ya. Diktat itu kan terbatas, jadi apa yang ditulis di diktat itu kan terbatas. Jadi supaya kita apa namanya memahami lebih dalam, kita pergi ke perpustakaan, membaca buku referensinya. Jadi kita bisa lebih paham lah tentang apa yang tertulis di diktat. Kira-kira begitu ya. Oh, iya, 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 iya. Dulu terus kalau Pak Anu sendiri sempat ada kesulitan seperti itu nggak Pak? Maksudnya apakah harus beradaptasi, menyesuaikannya bagaimana itu Pak dengan situasi di Pak UGM pada saat itu? Ya ini apa namanya? Benar-benar harus ini full full belajar ya. Kalau banyak main susah. Intinya gitu ya. Oh, baik, 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 baik. Ya. Kemudian kalau soal lulusan FMIPA UGM sendiri ya Pak, menurut Pak Anung sendiri itu kesempatan karirnya apakah punya jalur yang khusus nggak sih Pak untuk FMIPA UGM menurut Pak Anung? Ya kalau kebetulan kalau jurusan saya kan kimia ya. Kalau jurusan kimia sebenarnya hampir di semua industri kimia dibutuhkan ya. Karena sarjana kimia biasanya begitu daftar langsung diplot jadi manajer di laboratorium atau analis di laboratorium atau petugas QC, kemudian analis di laboratorium lingkungan, kemudian staf SNI, dan bisa juga jadi sales atau staf pemasaran. Jadi intinya bahwa di industri sangat memerlukan sarjana kimia ya, meskipun jumlahnya tidak sebanyak yang sarjana teknik biasanya. Iya, iya, baik, baik, baik. Tapi kalau untuk Pak Anung sendiri dulu setelah eh, baru saja lulus itu pikirannya kemana itu Pak? Wah ini saya sepertinya ke sini dulu itu gimana Pak itu dulu pas baru saja lulus itu? Inginnya kemana Pak? Dulu inginnya ke perusahaan minyak yang ada di Kalimantan ya, tapi karena jauh, jadi milih kayak yang dekat aja lah di Palembang, dekat dengan ini Jawa kan. Kalau Kalimantan jauh. Tapi di balik semua itu dulu orang tua gitu mendukung ya Pak berarti ya Pak? Ya orang tua kebetulan mendukung ya, membolehkan pergi apa merantau lah kira-kira. Oh, baik, 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 baik. Berarti kan tadi sebenarnya pengennya ke Kalimantan seperti itu. Kemudian Iya ya. ternyata di Palembang. Mungkin bisa diceritakan Pak perjalanan karir hingga di posisi sekarang ini. Ya jadi mulai dari tahun 93 ya, eh, di Pusri, Pusri itu BUMN pada waktu itu ya, BUMN pupuk ya, eh, sebagai foreman di laboratorium. Kemudian tahun 96 eh, ditempatkan di departemen pengembangan. Jadi ilmu kimianya nggak kepake ya. Kita lebih banyak membuat studi kelayakan proyek, membuat kajian teknologi pabrik, dan membuat pengembangan usaha. Kemudian pada tahun 2006 sampai tahun 2010, saya masuk tim proyek pembangunan pabrik amonia dan urea di Iran ya. Jadi
Waktu itu kita pergi ke Iran, di sana mendirikan GVC ya, GVC dengan perusahaan migas di Iran ya. Kemudian pada tahun 2011 kita sebagai tim persiapan proyek pabrik Pusri 2B, alhamdulillah sudah dibangun pada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2014 kita sebagai tim pendanaan proyek-proyek ya, jadi tugasnya mencari uang untuk proyek. Jadi sampai tahun 2012 ini nggak ada kaitannya dengan kimia yang dipelajari ya. Kemudian pada tahun 2013 sampai tahun 2022 kita ditugasi menjabat sebagai VP Riset, yaitu ya tugasnya mendirikan departemen riset, kemudian melakukan penelitian untuk mendapatkan produk-produk pupuk baru ya, dan bersama tim sudah menghasilkan produk baru antara lain pupuk Hayati Bioripa, kemudian pupuk Hara Mikronutremak, kemudian urea inhibitor dan NPK untuk kopi, serta pupuk NPK untuk singkong, dan semuanya laku dijual di pasar ya. Kemudian saya pensiun tahun 2022, kemudian dikontrak lagi oleh Pusri 6 bulan ya sebagai tenaga ahli, dan kemudian pada tahun 2022 sampai sekarang juga ditunjuk oleh Divisi SDM Pusri sebagai pengawas Yayasan YKKP Pusri. Kira-kira begitu jenjang karirnya selama di Pusri. Baik. Mungkin bisa diceritakan Pak tadi sempat berbicara mengenai yang di Iran itu. Mungkin bisa diceritakan Ya. itu ceritanya gimana itu Pak? Ya ceritanya kan dulu kunjungan Presiden Iran ke Indonesia, kemudian MOU ya intinya untuk membangun pabrik urea di Iran dulu dengan join dengan saham 50-50 ya. Kemudian dari Pusri diwakili oleh Pusri pada waktu itu, dari mereka diwakili oleh perusahaan minyaknya ya, minyak migasnya ya. Kemudian kita membuat GVC ya di sana di Teheran ya, dan berhasil mendirikan GVC di sana. Baik. Kemudian peran Pak Anung sendiri pada saat itu pas itu sebagai apa Pak? Pas di proyek itu Pak? Kebetulan kita jadi sekretaris proyeknya waktu itu, jadi ikut ke sana, ikut ke Teheran ya waktu itu. Baik. Kemudian ini kan itu ya Pak di puncak karirnya juga kan di Pusri seperti itu ya Pak. Nah itu memang sebelumnya ada ketertarikan terhadap pupuk atau bagaimana itu Pak? Jadi mengarah ke situ sekali seperti itu. Monggo. Ya karena pada waktu recruiting itu memang membutuhkan sarjana kimia ya. Ya kalau sarjana kimia kan dulunya di laboratorium ya. Tapi kalau di BUMN itu kan pindah-pindah kita ya. Jadi dimutasi dari satu departemen ke departemen lain sehingga kita ke departemen pengembangan sehingga tugasnya ke arah proyek lebih banyak ya. Baik. Kemudian saat ini kan banyak kampanye untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia itu Pak. Apakah hal ini akan berpengaruh pada kebutuhan pupuk kimia di masa depan Pak? Jadi gini ya, kalau untuk pupuk ya, pupuk kimia dan pupuk non kimia, tanaman itu wajib menggunakan pupuk kimia karena sumber hara utamanya adalah di pupuk kimia. Di pupuk kimia seperti nitrogen, fosfat, dan kalium adalah istilahnya hara wajib bagi tanaman. Dan kemudian juga unsur lainnya baik makro sekunder maupun mikro juga diperlukan oleh tanaman. Kampanye negatif penggunaan pupuk kimia adalah kalau dia dipakai terus-menerus, maka akan menyebabkan tanah menjadi tidak subur. Untuk mengantisipasi kampanye ini, maka kita pihak pupuk membuat suatu dosis ya, disebut dosis
235 untuk tanaman padi. Arti dari 235 adalah penggunaan pupuk sebanyak 200 kg per hektar urea ditambah 300 kg per hektar NPK dan 500 kg per hektar pupuk organik. Intinya adalah bahwa agar tanah tetap baik, harus pemakaian pupuk kimia harus dibandingkan atau ditambah dengan pupuk organik. Intinya begitu, Mas. Jadi urea harus pupuk kimia harus dengan pupuk organik. Baik, baik. Jadi memang cuman bisa dikurangi seperti itu ya Pak. Kalau dihilangkan seperti itu nggak bakal sebaik kalau ada pupuk kimianya seperti itu ya Pak. Iya, betul. Jadi fakta adalah kalau kita menanam padi ya, misalnya kita contohnya padi aja. Kalau kita menggunakan pupuk kimia ditambah pupuk organik, maka panennya bisa sampai 6 sampai 8 ton per hektar ya, gabah kering panen. Tetapi jika hanya menggunakan pupuk organik, maka hasil panennya hanya 1 sampai 4 ton per hektar. Jadi memang benar bahwa fakta bahwa pupuk kimia itu meningkatkan hasil panen adalah tidak bisa dipungkiri lagi. Baik. Tapi kalau kualitas dari panen itu sendiri nggak berpengaruh ya Pak? Maksudnya mungkin kalau ada pupuk kimianya itu nanti jadi lebih berbahaya di belakangnya. Seperti itu tidak ada ya Pak? Kalau hara kan diserap ya, jadi dia tidak bahaya bagi apa namanya, bagi padinya ya, tidak ada bahaya. Baik. Kemudian masalah pupuk subsidi menjadi masalah abadi ya Pak bagi petani seperti kita tahu. Bisa dijelaskan bagaimana dinamika subsidi pupuk di Indonesia dan apa yang menjadi masalah utamanya mungkin Pak, menurut Pak Anung sendiri? Ya, jadi masalah subsidi adalah penugasan pemerintah atau PSO ya. Jadi dalam hal ini pupuk Indonesia diberi tugas untuk mensuplai sebanyak kurang lebih 7 juta ton pupuk subsidi ke petani ya. Untuk yang mengatur siapa yang penerima subsidi adalah Departemen Pertanian, dalam ini Dinas Pertanian di tiap-tiap kabupaten. Dia akan menentukan calon-calon petani yang akan mendapatkan pupuk atau disebut dalam menyusun RDKK, Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok ya petani ya. Dan itu anggarannya juga disesuaikan anggaran dari Kementerian Keuangan. Kadang-kadang ada petani yang tidak terdaftar di RDKK dan dia yang sering menimbulkan isu seolah-olah pupuknya langka, padahal petani itu tidak terdaftar di RDKK atau petani tersebut luas tanahnya lebih dari 2 hektar, jadi dia nggak dapat jatah subsidi. Kalau dari suplai pupuk sebenarnya cukup ya, sekitar dari pupuk sendiri suplai sekitar 11 juta ton pupuk ya. Kemudian yang kewajiban subsidinya adalah 7,4 juta ton. Artinya dari masalah suplai di pabrik pupuk itu tidak ada. Baik, baik. Berarti kalau menurut Pak Anung sendiri itu lebih ke masalah kesadaran dari masyarakat dan lebih ke administrasinya tentang apa yang dibutuhkan untuk mendapatkan subsidi seperti itu ya Pak berarti. Iya, ya. Jadi intinya yang berwenang mendata petani adalah Dinas Pertanian ya. Jadi pabrik pupuk hanya mensuplai pupuknya ke petani yang berhak menerima pupuk subsidi. Iya, tapi kalau menurut Pak Anung sendiri, apa nih Pak masalahnya yang sedang dihadapi oleh para penjangkau untuk subsidi pupuk ini? Masalah utamanya adalah harga bahan baku gas untuk pupuk urea kan mahal ya. Harga gasnya mahal, bahan bakunya. Kemudian
untuk pupuk NPK harga bahan baku fosfat dan kaliumnya kan impor juga mahal. Makanya karena mahal, tentu biaya produksinya mahal dan itulah yang disubsidi oleh pemerintah. Jadi kalau dijual langsung kan harganya mahal banget, petani nggak bisa beli. Berarti lebih ke inflasi seperti itu ya, Pak? Iya, ya. Baik. Kemudian, Bapak sendiri kan lama berkarir di industri. Sebenarnya apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan, kemandirian pupuk dan memastikan tercapainya ketahanan pangan nasional nih, Pak, kalau menurut Pak Anung sendiri? Ya, jadi kalau di pabrik pupuk kita kan banyak pabriknya udah tua ya. Kalau tua kan energinya boros. Jadi eh, beberapa pabrik tua ini harus diganti atau diremajakan supaya pabriknya efisien ya. Kalau kalau efisien kan tidak boros sehingga biaya produksinya rendah. Kemudian dengan pabrik baru itu maka suplai pupuk ke petani akan lebih terjamin dengan biaya subsidinya akan ditekan begitu. Kemudian dari pupuk juga melakukan penelitian-penelitian yang dapat meningkatkan hasil panen tanaman bagi petani. Kemudian juga bersinergi dengan pemerintah dalam penyediaan pupuk untuk program pemerintah seperti food estate atau lumbung pangan ya. Dan juga kita mencari sumber-sumber energi baru untuk membuat pabrik pupuk urea misalnya dari istilahnya disebut green ammonia ya. Green ammonia adalah membuat amonia secara elektrolisa. Jadi kita tidak menggunakan gas bumi. Berarti lebih ke itu ya, Pak, untuk, mungkin dari sisi produksi, kemudian sisi, distribusi harus lebih efisien seperti itu ya, Pak, berarti? Ya, dari produksi terutama produksi ya. Oh, baik Ya. baik baik. Kemudian jika kita kembali, lagi ke FMIPA UGM ini, Pak. Kemudian setelah dari FMIPA UGM sendiri nih, Pak, untuk Pak Anung, eee, capaian apa saja yang membanggakan dan menjadi kenangan selama, eee, dari FMIPA UGM hingga menjalani karir hingga saat ini, Pak? Ada nggak, Pak, mungkin prestasi yang dibanggakan gitu? Ya, sebenarnya sih senang misalnya proyek Pusri 2B yang kita perancang dan kita persiapkan akhirnya berhasil dibangun kan. Kan tahun 2015 dibangun jadi intinya kita senang ya, karena hasil kerjanya bisa direalisasikan. Kemudian juga hasil produk riset seperti NPK kopi, NPK singkong, pupuk hayati dan pupuk lainnya itu laku di pasar. Kan senang kita kalau meneliti hasilnya bisa dijual di pasar, kira-kira begitu, Mas. Baik baik. Kemudian kalau untuk rencana ke depannya sendiri nih, Pak, untuk, Pak Anung sendiri, apakah ke depannya ada proyek yang sedang dikerjakan atau program yang sedang diupayakan, ada nggak, Pak, untuk Pak Anung? Kalau sekarang kan saya sudah di yayasan, jadi sudah tidak menangani proyek lagi. Baik, berarti hanya, mengawasi dan ngurusi seperti itu ya, Pak, berarti sekarang? Iya, iya. Baik, oke. Ya, kemudian kalau, tentang alumni FMIPA nih ya, Pak. Menurut Bapak apakah memang, alumni harus berkolaborasi atau menekuni ilmu yang lain, Pak, supaya ilmunya bisa diaplikasikan secara konkret? Kalau kita bicara mengenai ilmu kimia ya, Pak, dari itunya, dari, jurusannya Pak Anung gitu. Menurut Pak Anung bagaimana? Itu nanti di tempat kerjanya aja belajarnya. Jadi misalnya sekarang kita lulusan kimia masuk ke perusahaan, paling-paling kita larinya ke lab dulu ya. Setelah itu kan di perusahaan itu dinamis, jadi kita bisa dipindah ke unit kerja mana saja, barulah kita nanti belajar di situ. Misalnya
ditempatkan di SDM atau di sales, kita harus belajar sales pemasaran ya. Kemudian di SDM kita harus belajar tentang manajemen sumber daya manusia. Ditempatkan di riset, kita lebih banyak belajar tentang ilmu yang terkait. Jadi intinya kita belajarnya di ini aja, di setelah kita bekerja nanti. Ditempatkan di mana, kita bekerja sesuai dengan tempat kerja, unit kerja ditempatkan. Baik, berarti itu ya Pak, maksudnya lebih ke terbuka untuk mempelajari hal baru di dunia kerja, Iya, iya, untuk betul. menambah pengalaman seperti itu ya Pak. Iya, iya. Baik, baik. Kemudian kalau berdasarkan pengalaman berkarir dari Pak Anung sendiri, apakah ada hal yang ingin disarankan kepada FMIPA UGM untuk memperbaiki proses belajar mengajar sehingga alumni yang dihasilkan benar-benar mempunyai kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja ini, Pak? Maksudnya ada nggak yang disarankan ke FMIPA UGM agar nanti hasil dari sarjananya itu langsung siap dunia kerja, itu ada nggak Pak sarannya? Ya, jadi fakultas perlu ini melakukan kerjasama penelitian dengan dunia industri ya, sehingga mengetahui bahwa ada hal-hal tertentu yang dibutuhkan oleh industri ya, karena industri tidak memiliki tenaga peneliti yang kompeten. Kemudian juga pada mahasiswa perlu ditambah mata kuliah praktek kerja lapangan atau magang ke dunia industri supaya mahasiswa tersebut terbuka wawasannya ya ketika dia nanti akan masuk ke dunia industri. Baik, berarti hal-hal seperti itu harus diwajibkan menurut Bapak gitu ya? Ya mungkin wajib atau perlu dikaji lagi lah apakah wajib atau mata kuliah pilihan ya. Tapi dulu waktu saya mengambil mata kuliah pilihan di MIPA juga ada namanya kunjungan lapangan ya ke industri di situlah Sleman gitu. Baik, baik. Tapi kalau Pak Anung lihat sendiri nih Pak, kan Pak Anung sudah berkarir cukup lama seperti itu ya. Menurut Pak Anung dari lulusan-lulusan kimia, FMIPA kimia ini sendiri, menurut Pak Anung kekurangannya apa sih Pak pada saat mereka masuk ke dunia kerja itu? Oh mereka kurang ini nih, mereka kurang ini. Ada nggak Pak yang dirasakan oleh Pak Anung sendiri? Kekurangannya biasanya ini kurang ini aja sih dalam berbicara atau komunikasi ya. Biasanya gitu sih, kurang komunikasi dan kurang menjalin menjalin pertemanan ya. Oh baik, berarti biasanya yang dihasilkan itu lebih individual seperti itu ya Pak? Kalau Iya, bisa juga ya. baik, baik, baik. Kemudian ini pertanyaan terakhir nih Pak. Tadi kan yang disarankan untuk FMIPA UGM. Sekarang ini untuk para calon mahasiswa maupun mahasiswa nih Pak. Apakah ada yang ingin disarankan untuk calon mahasiswa dan mahasiswa yang masih belajar dalam membekali diri dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan dunia kerja Pak? Sarannya apa nih Pak? Ya, jadi yang pertama harus membekali kemampuan bahasa Inggris ya, karena baik speaking maupun writing, karena ini berguna untuk melamar kerja di BUMN dan luar negeri. Terus yang kedua, mempelajari proses bisnis terhadap perusahaan yang akan dituju atau dilamar ya. Misalnya dapat membaca di websitenya atau membaca annual report di perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga khusus jurusan kimia ya, khusus jurusan FMIPA kimia, biasanya karir awal di industri adalah ditempatkan di laboratorium. Jadi harus membekali diri, bisa menganalisa menggunakan instrumen modern minimal seperti spektrofotometer, AS, dan gas kromatograf. Kira-kira begitu. Baik, baik. Sangat spesifik sekali ya Pak, berarti ya Pak.
Iya. Karena memang karena memang mungkin itu yang sedang dibutuhkan industri saat ini juga. Jadi mungkin Pak Anung hanya menyampaikan ya eh, saran secara langsung seperti itu ya Pak Anung. Iya, iya. Baik, eh, sangat luar biasa sekali wawancara pada hari ini. Kita mendapatkan banyak insight terhadap industri pupuk dan kemudian alumni dari FMIPA Kimia itu sendiri. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Anung atas waktunya dan sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk wawancara pada hari ini. Namun sebelum saya tutup, mungkin ada yang ingin dikatakan, mungkin Pak, ada yang ingin disampaikan? Patah dua patah kata terakhir. Ya intinya jadi mahasiswa MIPA jangan kecil hati ya, karena karena ternyata dibutuhkan di dunia industri ya. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Pak Anung. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya juga mohon maaf kepada para penonton jemaah apabila ada kata-kata yang mungkin kurang mengenakan. Semoga kita bisa sharing-sharing secara langsung ya Pak, nggak cuma di Zoom, mungkin ketemu lagi di lain waktu. Baik, terima kasih untuk penonton yang sudah stay di sini hingga akhir video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang G. Arsadono, tetap di channel Inspirasi untuk Bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Fakultas fisika gitu. IPA. Memang kakak kelas itu memang menginspirasinya dengan di pusat